Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, Prodi S1 Akuntansi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai jaminan hutang. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Tiffany Ramadhani dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Bucilahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Tiffany Ramadhani dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pengertian jaminan hutang. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, semua benda milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, hak yang sudah ada maupun yang akan ada, maka akan dijadikan tanggungan yang dibuatnya. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan khusus ialah penentuan atas benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga yang dijadikan jaminan sebagai hutang kepada pihak kreditur. Secara umum, pihak kreditur tidak puas dengan aturan pasal 1131 KUH Perdata dengan alasan yang pertama, bendanya tidak khusus, yang kedua, benda tidak diblokir, yang ketiga, jaminan tidak mengikuti biaya, dan yang keempat, tidak adanya kedudukan preferensi pihak kreditur. Dengan pertimbangan tersebut, maka pihak kreditur meminta jaminan hutang non-konvensional, antara lain yang pertama, cesi atau untuk menjamin hutang, yang kedua, pengalihan hak tagih asuransi, yang ketiga, kuasa menjual yang tidak bisa dicabut kembali, yang keempat, jaminan menutupi kekurangan biaya, yang kelima, indemnity, yang keenam, bid tender bonds, dan yang ketujuh, penyisihan dana dalam escrow account. Ada beberapa prinsip yuridis jaminan hutang. Yang pertama, prinsip teritorial, yaitu di mana objek yang ada di Indonesia hanya berlaku bagi piutang yang ada di Indonesia. Prinsip yang kedua yaitu prinsip asessoir, artinya setiap perjanjian jaminan hutang yang dibuat merupakan buntutan atau ikutan dari perjanjian hutang tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip hak preferensi, yaitu mengambil hasil penjualan barang yang dijaminkan sebelumnya. Yang keempat, prinsip non-distribusi, artinya objek hak tanggungan tidak dapat dipecah-pecah kepada beberapa orang pihak kreditur. Yang kelima adalah prinsip publisitas, artinya setiap jaminan harus diketahui oleh masyarakat. Yang keenam yaitu prinsip eksistensi benda, dan yang ketujuh prinsip eksistensi kontrak pokok, dan yang kedelapan prinsip larangan mendaku, artinya pihak kreditur dilarang mengambil haknya sendiri apabila debitur wan prestasi. Selanjutnya adalah prinsip formalis, artinya jaminan dikatakan sah apabila mengikuti formalitas. Yang ke-10 adalah prinsip ikutan objek, dan yang ke-11 adalah prinsip ikutan piutang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Bucilahayu.
Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah sebagai pelunasan hutang yang diberikan kepada kreditur. Proses pengikatan hak tanggungan sampai menjadi hak tanggungan sebagai berikut. Pertama, pembuatan SKMHT. Kedua, proses pembuatan akta pemberian hak tanggungan. Ketiga, pendaftaran hak tanggungan. Objek hak tanggungan: hak milik atas usaha, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah milik negara, hak pakai atas tanah hak milik, hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan karya yang telah ada, rumah susun, dan hak milik atas satuan rumah susun, bawah tanah yang berhubungan dengan bangunan yang ada di atasnya. Dokumen penting hak tanggungan yaitu akte pemberian hak tanggungan, yang dimana dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah. Akte ini berisikan mengenai identitas, domisili para pihak, penyebutan hutang yang dijamin, nilai, dan juga janji-janji. Eksekusi hak tanggungan ada 3. Yang pertama secara fiat eksekusi, yang kedua secara parata eksekusi, dan yang ketiga adalah eksekusi dengan gugatan biasa melalui pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Johan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotek dan jaminan fidusia. Hipotek adalah instrumen hutang yang berupa kredit berjangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan berupa properti dari peminjam kepada si pemberi. Pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya selama periode tertentu. Peminjam dapat membayar kembali pinjamannya tersebut dengan cara mengangsur dengan bunga secara lunas, sehingga pinjaman bisa memiliki properti dengan sepenuhnya. Objek hipotek yang pertama adalah benda-benda yang tidak terpakai dengan segala kelengkapannya. Yang kedua adalah hak pakai suatu benda dengan segala kelengkapannya. Yang ketiga adalah bunga tanah yang dibayar dengan uang atau juga bisa dibayar dengan hasil tanah. Selanjutnya yaitu jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda di mana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilikan benda tersebut. Objek jaminan fidusia. Yang pertama adalah benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. Yang kedua yaitu dapat atas benda terwujud dan bergerak. Yang ketiga yaitu termasuk hasil dari klaim asuransi dari benda yang menjadi objek fidusia. Contoh dari jaminan fidusia yaitu kita melakukan kredit motor, maka pihak pemberi kredit akan membeli ke dealer. Maka dari itu motor tersebut milik pemberi kredit, walaupun registrasi hak miliknya dialihkan. Selama kita belum melunasi kredit, maka motor tersebut milik pemberi kredit. Demikianlah presentasi hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kita semua dalam tahap belajar. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.